seorang anak bertanya pada bapaknya, kenapa dia tidak boleh menggunakan hijab padahal dia muslim. Mas, Ditampar sama bapaknya. terus Sekarang anak itu lagi main piano. pantas saja ditampar orang yang menggunakan jilbab itu wajib bagi seorang muslimah. Iya, bahkan saya tadi bilang, Perempuan. saya kan tadi bilang dia muslim. Saya kan nggak bilang muslimah. Oh iya ya. Iya, Oh, ditampar ada sama seorang bapak. anak yang Bertanya ingin pada bapaknya. bertanya pada dia pengen Kenapa pakai dia jilbab. tidak boleh pakai hijab? Malah Ditampar sama bapaknya. Dia orang laki-laki. Ya makanya ditampar. Iya, akhirnya jadi pemain piano. Coba kalau dia waktu itu diturutin bapaknya, bah, tamat lawang. Tapi ini menarik nih, fenomena hijab tuh menarik. Jadi ya. Sekarang tuh kalau hijab itu tidak hanya digunakan untuk maksudnya dalam masalah agama, tapi jadi udah fashion sekarang ya. Makanya hijab tuh sekarang keluar macam-macam gayanya, modelnya. Itu kalau di Mangga 2 tuh ada hijab gaya A, gaya B, gaya C, itu banyak banget hijab-hijab itu. Bahkan keluar jualan hijab itu sekarang jadi online shop. Wah, ya kan, jual hijab. Jadi tren, sekarang tuh jadi tren ya, dari hijab ada bling-blingnya ya, sampai ada jilbubs ya, kalau pernah ingat jilbubs tuh ya. Apa itu? Hijab tapi ada yang nonjol-nonjol lah gitu ya. Nah, itu kan fenomena Kenceng banget nih juga. ketawanya. Ya. Mungkin salah satu penikmat. Oh ya. Nah, akhirnya kita tuh kadang-kadang masih timbullah sebuah pertanyaan gitu, apakah sekarang hijab itu murni digunakan sebagai salah satu kewajiban seorang muslimah, atau sekarang juga sebagai tren dan model Ikut-ikutan gitu ya. doang gitu ya, Ikut-ikutan doang karena lagi ngetren nih kan. Oh, ada kan orang yang kalau udah mau puasa lebaran, oh itu berhijab, begitu lebaran selesai buka lagi ada. Ada artis yang berhijab lama kawin cerai buka ada. Ya. Saya ngundang udah 3 kali di sini. Siapa sih? Marsyanda. Si bapak nyebut merek ih. Lah, salahnya apa? Oh iya benar. Orang benar, masa mau kenyataan? dituntut orang benar kok. Kecuali saya ngatain yang lain, oh ini benar. Saya juga bersahabat dengan dia. Oh iya. Kenapa? Iya. Nah, makanya kita akhirnya bertanya pada masyarakat, tanggapan masyarakat tentang hijab itu sendiri. Nah, kita lihat dulu liputannya ya, silakan. Saya berjilbab itu ketika saya menjadi guru setahun melalui program Indonesia Mengajar. Jadi saya berjilbab karena saya di penempatan dapat ya semacam dapat ilham kayak gitulah. Ya emang kewajiban umat Islam ya, jadi saya ya berhijab gitu, bukan karena siapa-siapa, dari hati saya sendiri. Pertama karena emang kewajiban ya, terus karena emang waktu itu sekolahnya juga diwajibkan untuk berhijab, jadi terbiasa aja. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuma takut dosa aja, karena kan kalau misalkan nggak pakai hijab nanti kan dosanya ke bapak ya, jadi gitu. Pakai hijab ya karena takut dosa aja. Mau di fashionin macam apa, kayak gimana modelnya, asal itu masih menutup aurat. Kan menutup aurat tuh maksudnya memakai hijab sampai menutup, kalau perempuan sampai menutup dada ya. Asal itu sampai menutup aurat, oke-oke aja sih. Saya sih ya oke-oke aja, selagi itu dalam batas ya wajar lah, yang nggak terlalu banget, yang kayak apa memperlihatkan lekuk tubuhnya itu baru yang udah nggak bisa. Selama kita nyaman, terus juga nggak melanggar syariat Islam sih boleh-boleh aja. Jadi kalau nggak salah yang awal mau diwawancarain kabur ya? Iya kabur. Iya, dikirain ini kali apa namanya? Penggerebekan. Penggerebekan. Oke, kita mau mengundang seorang bintang tamu. Ini seorang selebriti, dulunya tidak berhijab, terus menjadi seorang artis ya. Terus akhirnya dia berhijab. Sekarang sampai sekarang masih berhijab. Iya didoain berhijab terus mas, jangan kayak M. Siapa em? Jangan mas, nggak berani. Oh, nggak Jangan berani. mancing. Saya mau berani tadi. Ayo diundang aja kalau gitu. Iya langsung aja ya. Langsung aja. Ya.
Langsung aja kita undang, beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Zizi Sahab. Waalaikumsalam. Halo, Mas, apa kabar? Ada mereknya. Iya gitu deh. Ada mereknya tuh. Ya udah dia kan disponsori, endorse, brand ambassador. Nah, Oh endorse ya? Brand Brand ambassador. Oh brand ambassador. Dia mah brand ambassador, aku endorse. Artis endorse. Sama-sama dapat beda level. Lebih gedean dia. Oh lebih gedean dia. Iya. nanti juga lama-lama gede. Oh apaan sih? Silakan. Silakan Duduk. Zizi Sahab. Nah, ini karena wanita berhijab, kamu aja yang nanya. Baiklah. Begini Umi. Oh, Umi Kita. sih. Zizi dari kapan sih berhijab? Alhamdulillah ini tahun ketiga. Tahun ketiga Tahun berarti ketiga, 3 tahun yang 2017. lalu pasti ya? Iya, persis. Gimana? Ini tahun ketiga berarti 3 tahun yang lalu. Iya benar benar. Iya kan? benar, benar. Terus kan dulu kan sempat nggak berhijab. Kenapa memutuskan untuk menutup aurat? Kalau ditanya alasannya kadang suka suka bingung jawabnya karena memang nggak ada alasan spesifik. Jadi keinginan berhijab ini munculnya tiba-tiba. Kejadiannya itu persis lagi Ramadan, tanggal 27 Ramadan, setelah sholat asar, ngaca nih ceritanya, terus langsung kayak punya perasaan aku harus pakai hijab sekarang. Kalau ditanya kenapa, nggak tahu, itu muncul tiba-tiba dan aku yakin itu yang dinamakan hidayah. Oke. Tapi katanya sama seperti Anu, mama papa kamu nangis ketika kamu mau berhijab. Andi juga. Iya. Mas Anu sempat I mau know. berhijab, mama papanya langsung nangis. Mas iyalah anak laki. Iya. Mama mau pakai hijab, cucok. Iya makanya. Iya, ya terharu, nggak nyangka. Oh terharu Karena Mas. aku wanita terakhir di rumah yang pakai hijab. Yang Wanita sadarnya terakhir. agak telat mungkin di rumah. Wanita terakhir di rumah yang pakai hijab. Oh berarti Adik-adikku lebih dulu pakai hijab. Adik-adik lebih dulu. Kakak ada kakak? Nggak ada, aku anak pertama, 3 bersaudara perempuan semua. Jadi adikku justru yang 2 itu lebih dahulu berhijab daripada Ibu? baru aku. Mama udah lama. Jadi akhirnya kaget mereka kok kamu Kaget. tiba-tiba berhijab gitu. Nggak nyangka sampai suamiku tuh nanyanya gini, ada yang maksa, ada yang bikin kamu takut, atau mungkin ada yang marahin kamu? Nggak ada. Oh iya menikah dulu Tiba-tiba. baru berhijab atau berhijab dulu baru menikah sih? Nikah dulu Menikah kan dulu. suaminya nanya. Suami saya nanya, kamu berhijab kenapa? Gitu. Berarti Ya udah nikah dulu. Mas ini kan cuma pertanyaan ini aja. Retorika. Heeh. Oh, Apa? ya udah. Nikah. Apa retorika? Oh jadi Iya, tiba-tiba setelah punya anak justru. setelah berarti kalau udah punya anak udah nikah berarti Mas. Iya benar. Apa nggak kan nih katanya karena takut kalau misalnya kan katanya kalau wanita tidak berhijab maka dosanya yang menanggung jawab Ayahnya, kalau belum menikah. Kalau belum menikah ya, Iya. makanya kalau mau buat dosa ini sekarang ini. Mumpung ayah astagfirullahaladzim. Enggak sih, itu mungkin dulu aku pernah punya perasaan gitu, pernah baca satu artikel. Jadi ketika seorang anak perempuan keluar dari rumah tidak menutup auratnya itu adalah membebani ayahnya nanti ketika di akhirat Karena gitu. sebenarnya mungkin secara psikologi juga ayahnya nggak mengajarkan Nggak dengan mengajarkan baik intinya gitu ya. Jadi kali ada ya. sedikit penyesalan, jadi selama 23 tahun yang lalu itu aku kemana aja, kenapa baru sadar sekarang. Cuma lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kamu usianya berapa? Sekarang 28. Oh 28, oke. Jadi pada saat itu begitu pakai hijab, ayah bilang apa sama kamu? Speechless, hampir semua di rumah nangis, nggak Nangis. nyangka karena Ayah melihat pasti senang ya. Dosa Lebih lu ke- sendiri sekarang. suami dong. Oh suami, oh Suami iya yang udah punya bertanggung suami. jawab. Oh kalau udah nikah suami. Kalau sudah menikah suami, kalau belum menikah ayah. Gitu. Lo kenapa? Kepuku. Gak apa-apa. Oh gitu. Terus waktu itu bilang speechless. Kalau mama Speechless sama. alhamdulillah ya Allah. Iya, karena dulu tuh sempat ngomong aku nanti aja deh pakai hijabnya kalau anak udah 2, udah 3 baru pakai jilbab gitu. Dan makanya ketika aku pakai jilbab merekanya nggak nyangka kenapa nih mimpi karena kan biasa suka Iya, ada kejadian dimimpiin sesuatu. dulu nggak gitu? Nggak ada, jadi itu benar-benar muncul tiba-tiba gitu.
dengan begitu aja. Lagi ngaca gitu terus tiba-tiba gue harus pakai hijab gitu. Saat ini Apa harus pakai hijab. Di kaca ada yang neror gitu. Enggak dong. Oh kayak Putri itu Iya. ya. Enggak. Kayak cerita-cerita dong. Iya benar-benar. Enggak sih. Jadi bener-bener keluar aja gitu. Keluar aja. Berarti Luar emang biasa. luar biasa ya. Berarti yang namanya hidayah itu bisa Itu datang hidayah. tuh kapan aja, di mana aja. Tergantung kita mau buka hati atau Tapi enggak. yang terbaik itu Iya. adalah ketika datang dari diri sendiri. Yes. Bukan karena takut orang tuanya, takut ininya, Benar. takut dosa ayah, takut apa. Setuju. Tapi ini keyakinan diri Kesadaran. sendiri, mau gitu. Yang penting kan punya itu ya. Kalau Betul. takut karena ayahnya, oh berarti masih ada orang lain. Ini Iya. benar-benar diri sendiri yang ingin dia menggunakan hijab. Wih luar biasa. Jadi harus dari hati. Ya bentar, memang kalau saya tepuk tangan tuh Anda harus ikut ya? Saya cuma nanya doang sih sebenarnya. Nah, kamu nggak takut kalau misalnya habis berhijab terus kerjaan-kerjaan akhirnya sepi gitu kan? Awal begitu. Ketika awal pakai hijab begitu karena dulu belum terlalu banyak program-program religi kan. Terus juga sinetron atau FTV belum ada yang memperbolehkan, maksudnya waktu 3 tahun yang lalu itu. Jadi ketika aku mulai berhijab sempet jobless 3 bulan. Ketika ada tawaran pekerjaan juga mereka nyuruhnya yang iklan shampoo Zi, ini ada adegannya begini gitu. Yang aku dituntut harus buka hijab dan ini menjadi pilihan dan cobaan. Lanjutin enggak ya gitu. Dan alhamdulillahnya thanks God keluarga dan suamiku tuh justru yang kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Betul, kalau tujuannya baik ya kita memang segala perubahan dalam tujuan baik pasti ada resikonya Iya. ya, ada yang kehilangan dulu. Karena saya dengar-dengar sampai almarhum siapa? Olga katanya mau godain kamu aja nggak berani. Iya, Berarti jadi dia suka godain kalau nggak pakai hijab ya? nggak mungkin bercandanya tidak ada batasan mungkin waktu itu kalau belum pakai hijab. Setelah pakai hijab, Setelah dia pakai bilang, hijab dia yang aduh nggak berani antar gue dihujat. Dia ngomong gitu almarhum dan Zila makin cantik pakai hijab, besok-besok gue pakai hijab biar cantik gitu. Tuh, Mas Anu. Bercandaannya tuh kayak gitu dulu. Tuh, denger, Nu. Berarti udah Mas Anu doang. Tapi intinya adalah ketika, karena ada sebuah video yang mensurvei, ini wanita yang sama jalan di sebuah daerah, ketika dia tidak pakai hijab, pakai baju seksi, itu disiulin cowok, digodain cowok gitu ya. Terus ketika wanita yang sama itu pakai hijab, nggak digangguin sama cowok gitu. Ya itu sih yang dirasain lebih nyaman dan lebih Jadi, aman. dan pasti ketika pakaian itu mendefinisikan seseorang. Jadi kalau orang pakai gini lah, kalau orang pakai baju kantoran pasti gayanya kantor, orang pakai baju mahasiswa, oh gayanya mahasiswa gitu kan. Nggak mungkin kan pakai baju alma mater terus nongkrong di jalanan gitu kan, minta-minta, nggak mungkin gitu. Harus ganti baju dulu ya kalau mau begitu ya. Oh ini ngajarin yang baik gitu. Nah, itu ternyata ada bedanya orang berhijab dan tidak berhijab. Jadi di video itu yang tidak berhijab digangguin sama cowok-cowok. Tapi ini tidak mensahkan, ini tidak, sekali lagi saya nggak setuju nih. Ini tidak mensahkan kalau wanita-wanita yang misalnya jadi alasan, misalnya dia pakai baju tidak tertutup atau agak seksi terus dibilang, oh kalau gitu terjadi pemerkosaan karena salah wanitanya. Ya nggak juga. Gitu. Iya. Ya kan? Ya memang tidak baik, tapi kalau prianya baik ya tidak diperkosa juga, ya tetap aja prianya yang salah, ya kan? Nggak usah kebiri-kebiri, hukum mati kalau saya. Yes. Iya, dikebiri ya percuma. Mati saja. Jadi kita akan lanjut lagi karena setelah ini saya punya wanita-wanita berhijab yang cantik-cantik, ada 15 wanita. Oh iya. Ada 15 wanita, mereka ini adalah para finalis dari Sunsilk Hijab Han 2016. Seperti apa mereka? Kita lihat setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.